Jokowi bertemu 6 ketua umum parpol, wajar Nasdem gak diajak karena alasan ini. Wah, Om Brewo makin stres nih ya. Nah, pertemuan pada malam hari ini karena ada dalam suasana pilpres, maka bisa semuanya publik bisa menilai ini juga untuk kepentingan pilpres. Nah, kebetulan yang hadir ini ada dua partai koalisi, kalau saya dua koalisi, satu koalisi KIB, dua koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sedangkan koalisi Perubahan dan Persatuan tidak ikut di sana setahu saya. Ya, Presiden Jokowi pada Selasa malam kemarin telah bertemu dengan 6 ketua umum partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono, dan tentunya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari Partai Nasdem, karena memang tampaknya partai yang agak nakal ini nggak diundang, karena nggak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang perlu diajak urun rembuk untuk masa depan bangsa menyongsong Pilpres 2024 nanti. Jangan tanyakan juga kemana PKS yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya aja kalau PKS beneran diundang untuk datang ke pertemuan itu. Karena kan lah, buat apa mengundang PKS? Yang jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi partai pemerintah yang ikut berkumpul tadi toh. Jadi sampai hari ini pun saya belum membaca soal statement bahwa pertemuan itu menghasilkan sebuah koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganjar. Jadi memang hasil pertemuan juga masih belum jelas menunjukkan apakah Prabowo akan ikut bertarung di Pilpres 2024 yang berarti akan ada dua paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi kalau pertemuan itu memang masih dalam rangka halal bihalal bagi para elit partai koalisi pendukung pemerintah, ya sekali lagi memang rasanya wajar kalau Nasdem nggak diundang ke pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan tapi sudah nggak asyik untuk diajak main dan kumpul bareng. Jadi secara jelas dan sembrono partai ini sudah mengusung seseorang yang tidak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta jelas sudah menyusahkan pemerintah pusat dengan berbagai program, kebijakan, dan kebengalannya sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semau gue. Jadi memang seandainya saya berada dalam circle pergaulan yang asik, terus ada temen tuh yang mendadak bertingkah aneh ketika ada kumpul-kumpul sejak awal, saya pun akan mewanti-wanti. Manusia yang satu ini jangan sampai diundang ya, ini pertemuan antar teman aja tuh, teman dekat yang agak nggak play lain kali aja dia diundang kalau sudah insyaf. Saya pasti akan ngomong kayak begitu. Jadi biarkan saja tuh Nasdem nangis di pojokan karena merasa nggak lagi dianggap. Siapa suruh bikin ulah dengan mengusung Anies yang jelas sudah beda arah dengan koalisi pemerintah. Jadi memang silahkan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang kalau sampai jagoan PDIP menang pada 2024 nanti. Jadi memang nggak dapat dipungkiri juga, belakangan memang menjadi harinya Partai Nasdem. Partai politik besutan Surya Paloh itu menjadi sasaran bulian tingkat nasional yang sangat empuk. Pasca keputusannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dalam batas tertentu, keputusan Partai Nasdem untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai capres bisa dimengerti. Namun, ketika kemudian Partai Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, ini yang agak membingungkan, mengecewakan, terutama bagi partai politik lain yang selama ini bersama-sama dengan Nasdem menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.